سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pembicaraan kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifatnya ahli surga. Sifatnya ahli surga itu apa? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Sifatnya ahli surga yang pertama kali selalu khawatir, selalu fikir negeri akhirat. Yang kedua, siap menahan nafsunya. Nah, sekarang nafsunya manusia subuh itu ngantuk. Maka diangkat kepalanya, jangan ngantuk dulu. Monggo. Ya. Ini perlu dibiasakan ya hadirin. Bayan nunduk-nunduk itu sepertinya kayak soleh, padahal nggak soleh sama sekali gitu. Nggak soleh. Soleh itu kalau nundukkan pandangan di jalan. Nah, kalau kita lagi jalan, tundukkan pandangan, itu perintah Allah. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Itu kalau di jalan, di pasar begitu nunduk bagus. Ini kalau waktu ngaji kok nunduk itu enggak bagus sama sekali. Monggo diangkat kepalanya. Itu yang di belakang itu. Monggo. Jadi, jangan tidur belum sudah tidur bagaimana? Kita duduk di sini untuk meningkatkan ilmu kita, meningkatkan amalan kita, meningkatkan iman kita, bukan untuk meningkatkan mutu tidur kita. Tidur sudah cukup tadi malam. Kalau mau nambah lagi, nanti setelah salat isyraq baru istirahat. Nah, setelah musyawarah pagi baru istirahat. Kalau pas bayan subuh istirahat ini, istirahat ala siapa ini? Nabi nggak pernah istirahat. Waktu tengah-tengah amalan nggak istirahat beliau. Sahabat juga nggak tidur waktu dengerin Nabi bayan. Bahkan orang-orang kafir pun kalau lagi ada ceramah nggak tidur. Jadi kita kalah sama orang kafir jadinya. Ini perkara ini sudah biasa. Saya sudah biasa loh Pak. Saya ini sudah jadi karkun 20 tahun setiap subuh tidur terus. Dirubah makanya kebiasaan ini. Dirubah. Kalau kita nggak mau merubah kebiasaan kita sepertinya di markas terus tapi nggak dapat pahala apa-apa. Nggak dapat pahala apa-apa, nggak dapat tambahan ilmu apa-apa. Ya dapat ngantuk saja. Maka ini sepertinya kayak nggak apa-apa tidur itu. Tapi ini apa-apa ini. Dalam Al-Quran dikatakan wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Ada perkara-perkara itu kelihatannya kecil menurut kita, tapi itu di sisi Allah besar sekali. Kalau kita mikir ya sekedar bayan tidur tuh sepertinya ringan saja.
Tapi kalau kita lihat yang dibicarakan tuh keagungan Allah, yang dibicarakan tuh pentingnya mengamalkan agama, kok tidur kan jadi besar itu. Jadi nggak baik. Itu yang pertama. Yang kedua, orang itu tidur ditidurkan oleh Allah atau tidur sendiri? Dibikin oleh Allah tidur kan? Orang itu tidur dibikin oleh Allah tidur. Maka kita ini perlu merenung. Kenapa setiap dengar amalan agama kok Allah bikin mata saya ngantuk? Tapi kalau ngomong dunia itu nggak pernah ngantuk. Ngopi di warung berjam-jam itu kuat aja. Apalagi kalau sambil ngerasani orang, wah lebih kuat lagi. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita ini bukan lelah, tapi belum diizinkan oleh Allah dengarkan amal agama. Maka kita perlu nangis lagi. Nangis lagi biar diizinkan oleh Allah untuk mendengar kalam Allah, kalam utusannya Allah, kalamnya para ulama. Kalau tidak nanti kita ini sepertinya perasaannya sudah setengah wali, ternyata nggak ada walinya sama sekali. Maka diangkat pandangannya, insya Allah hadirin. Karena nanti kalau sudah terlanjur tidur, di EC tetap tidur saja. Ini sebelum Anda tertidur, saya ingatkan terlebih dahulu. Karena ini penting ini. Banyak orang yang sudah nggak sadar bagaimana pentingnya dengerin bayan. Kebanyakan orang itu semangatnya bayan, kalau dengerin nggak semangat. Atau naskil semangat, ditaskil nggak semangat. Kata guru kita itu tanda-tanda amal agamanya kurang ikhlas. Kalau amal agamanya ikhlas tuh yang penting berhubungan dengan agama, mau dengarkan atau menyampaikan, mau ditaskil atau menaskil, semangat terus. Insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diciptakan oleh Allah di dunia adalah untuk mengenal Allah. Allahu khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi. Menciptakan perkara-perkara yang ada di dalamnya, malaikat, jin, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam bentuknya, berbagai macam jenisnya. Yang mana kalau kita ini mau berpikir, maka dalam setiap tempat tadi, setiap itemnya itu menunjukkan tanda-tanda keagungan Allah. Dalam Fathul Mulhim syarah Sahih Muslim disebutkan, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Setiap sesuatu itu ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa yang menciptakan adalah Maha Esa. Jadi kalau kita ini mau merenung sedikit saja itu banyak sekali tanda-tanda keagungan Allah. Ya, contohnya sekarang lagi musim kurban. Banyak manusia nyembelih sapi. Di seluruh dunia, jutaan manusia menyembelih jutaan sapi. Tapi tidak pernah kita dengar sapi itu punah, tidak pernah kita dengar. Ini sapi mau punah ini gara-gara kebanyakan disembelih, nggak ada. Tapi perkara-perkara yang tidak diciptakan oleh Allah untuk manusia, seperti gajah, harimau, nggak ada yang makan, nggak ada yang nangkep, mati semua. Ini juga tanda-tanda keagungan Allah. Karena apa? Sapi dibutuhkan oleh manusia, diciptakan Allah banyak. Gajah nggak dibutuhkan manusia, diciptakan Allah sedikit saja. Jadi kalau kita mau merenung itu banyak sekali. Ayam, setiap hari jutaan manusia makan ayam. Bahkan ayamnya belum jadi, masih telur pun sudah dimakan. Tapi nggak ada namanya ayam habis, ayam punah, nggak ada. Ini burung-burung yang jarang, kasuari dan sebagainya malah habis, karena nggak ada yang makan. Ini juga termasuk tanda-tanda keagungan Allah. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala mengatakan, Arabtu Rabbi bi fashil azaimi. Aku mengenal Tuhanku dengan berubah-ubahnya keinginan. Orang itu berubah-ubah keinginannya, berubah-ubah tujuannya. Tadi duduk berangkat dari
tempat shopnya masing-masing, duduk pengen dengerin bayi subuh. Sampai tempat tidur. Nah, ini termasuk tanda-tanda keagungan Allah. Nah, bukti bahwa mata kita ini bukan dalam kekuasaan kita. Hati kita bukan dalam kekuasaan kita. Mata itu ada di kepala kita, tapi kita nggak mampu mengendalikannya. Nah, hati ada dalam dada kita, tapi kita nggak mampu mengendalikannya. Ini semua menunjukkan bahwa kita, diri kita, mata kita, dan seluruh dunia ini adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama, terutama ulama mutakallimin, menyebut bahwa makhluk ini adalah alam. Menyebut makhluk ini adalah alam. Alam itu bahasa Arab artinya tanda. Maksudnya semua makhluk itu tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Maka setiap melihat makhluk, jangan ingat pada makhluk. Setiap melihat makhluk, ingat kepada Allah. La tarhal minal kauni ilal kauni, fatakunu kal himarir raha. Walakin irhal minal kauni ilal mukawwini. Dalam hikmah Athaiyah disebutkan, jangan kamu berpindah dari makhluk ke makhluk, makhluk ke makhluk, pikirnya makhluk lagi, makhluk berupa anak, makhluk berupa istri, makhluk berupa sebab, makhluk semua, makhluk terus. Sampai akhirnya hidup kita ini seperti keledai yang menggiling gandum. Sepertinya jalan, sepertinya berkembang, tapi jalan di tempat. Kayak sapi yang giling tahu itu, muter sepertinya jalan, tapi nggak pergi kemana-mana, nggak ada perkembangan. Maka kalau ingin agama kita berkembang, ilmu kita berkembang, iman kita berkembang, apa-apa ingat kepada Allah. La ilaha illallah. Ingat kepada Allah. Latihan betul. Diulangi lagi, dan diulangi lagi. Dipahami dengan otak kita, diucapkan dengan lisan kita, diyakini dalam hati kita bahwa yang berkuasa hanya Allah, yang menciptakan hanya Allah, yang menentukan hanya Allah. Raja-raja tidak berkuasa, yang berkuasa adalah yang menciptakan raja-raja. Presiden-presiden tidak berkuasa, yang berkuasa adalah yang menciptakan presiden-presiden. Diri saya juga tidak berkuasa atas diri saya sendiri. Yang berkuasa atas diri saya adalah yang menciptakan diri saya. Siapa hadirin? Allah. Ini perlu diulang lagi. Mungkin kita mendengar ini sudah 1000 kali. Kalau nggak ngantuk ya. Nah, kalau sudah ngantuk ya mungkin sekali saja seumur hidup. Kita mendengar diri ini sudah berkali-kali. Tapi memang perlu didengar lagi. Perlu didengar lagi dan perlu didengar lagi. Perlu diulang lagi. Perlu diulang lagi. Perlu diulang lagi. Nanti kalau diulang-ulang, man takarrara taqarrara. Maka katsura dzikruhu katsura hubbuhu. Perkara itu kalau diulang-ulang akan menancap dalam hati. Seperti kita itu pentingnya ke sawah, enggak ada yang naskil, ya ke sawah dari habis subuh, kadang-kadang sebelum subuh sampai asar, sampai lupa sholat kadang-kadang. Kita ini nggak perlu ditaskil jadi PNS, sudah jadi PNS di daftar jutaan orang. Kenapa? Karena diulang-ulang. Kalau PNS itu terjamin hidupnya begini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perkara iman ini perlu diulang lagi. Minimal kata para ulama 25 kali sehari. Insyaallah hadirin. Apalagi kondisi kita sedang khidmat markas ini harus lebih banyak lagi. Nanti kalau khidmat markas gak banyak bikin majelis iman, nanti khidmat markas banyak bikin majelis ngerasani orang. Ini majelisnya setan ini. Majelis ngerasani orang ini dosa tapi sudah tidak dianggap dosa. Di orang tuh ghibah orang tuh dosa banget. Tapi banyak orang sekarang itu sudah saking biasanya sampai ghibah itu sudah perkara biasa. Dosa itu. Ya, atihibbuna ayn ta'kulu lahma ahikum maitan fakarihtumuh ayuhibba ahadukum ay ya'kula lahma ahihi maitan fakarihtumuh. Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan orang yang menghibah saudara Islamnya, ngerasani saudara Islamnya seperti makan daging bangkai. Sudah mati malah dimakan bangkainya.
Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biar kita ini enggak terjatuh dalam jurang ghibah, majlis-majlis kita perbarui dengan majlis iman yakin. Insyaallah hadirin. Allah kuasa, makhluk tak kuasa, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kita adalah hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah menjadi jalan hidup kita, siap dihantar kemana saja, kapan saja, bersama siapa saja, dalam keadaan apapun juga. Insyaallah hadirin. Diulang-ulang itu penting sekali. Kalau kita ulang lagi, nanti akhirnya akan menancap sehingga tidak gampang goyang. Karena dalam suasana hiruk pikuk ini manusia bergoyang semua ini. Hiruk pikuk seperti ini, hiruk pikuknya dunia ini manusia bergoyang. Jangan kita merasa aman dengan iman kita. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira, yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ketika fitnah sudah datang, maka akhirnya pagi iman, sore sudah kafir. Sore iman, pagi sudah kafir. Ini hadis sahih riwayat Muslim ini. Makanya jangan kita merasa iman dengan merasa yakin, merasa aman dengan iman kita. Harus kita jaga. Salah satu ulama mengatakan, tidak ada orang yang merasa aman dari imannya kecuali iman itu akan dicabut dari hatinya. Maka kita harus ulang lagi. Insyaallah hadirin. Monggo yang belakang sari itu bangun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, ini masih istirahat terus ini. Masya Allah, sakinah betul ya. Monggo. Ini bukan mau bangkong ini. Bangkong itu nggak baik. Kata orang Arab, bangkong itu dinamakan ailulah. Apa itu ailulah? Tidur yang menjadikan melarat. Ayo, nanti kalau melarat bagaimana ini? Susah kan kalau melarat? Kalau melarat dunia saja masih nggak apa-apa. Kalau melarat iman bagaimana? Kalau melarat iman nggak bisa masuk surga nanti, repot. Maka yang pertama kali kita ini hidup di dunia adalah untuk mengenal Allah. Maka disebutkan dalam kitab-kitab tauhid, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Ini ada dalam kitab Sofwatul Zubat karangan Ibnu Ruslan, yang mengatakan perkara wajib yang pertama kali yang harus dikerjakan oleh setiap manusia adalah kenal kepada Allah dengan cara yang benar. Insyaallah hadirin, kenal kepada Allah jangan cara benar. Jangan nanti ngambil kenal kepada Allah ini dari cara-cara enggak benar. Nanti akhirnya perasaan kita Allah itu besar, padahal Allah itu enggak besar. Allah itu Maha Agung. Perasaan kita Allah di aras, tidak, Allah tidak di aras. Kana Allah wala makan wa huwal an ala ma alaihi kan. Allah ada sebelum ada tempat, setelah ada tempat Allah pun juga tidak butuh kepada tempat. Maka Allah itu tidak bertempat. Apa Allah di atas? Tidak. Di bawah tidak. Lah di mana? Allah ada tanpa perlu ditanya di mana. Itu yang benar seperti itu. Nanti kalau kita ketemu hadis yang mengatakan ini manusia-manusia yang mulia diletakkan di sebelah kanannya Allah. Maksudnya bukan di sebelah kanan Allah punya kanan punya kiri, tidak. Tapi maksudnya di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nanti wasfir innaka bi ayunina. Engkau dalam mata kami, maksudnya bukan Allah punya mata, tapi dalam pandangan kami, penjagaan kami. Nah, ini harus benar nih. Kalau enggak, kata Imam Ghazali, kalau orang itu tasbih, ya, menyerupakan Allah dengan makhluknya, walaupun dia sholat puluhan ribu tahun, seakan-akan dia enggak pernah sholat, hanya nyembah berhala saja, dan sholatnya tidak pernah diterima oleh Allah. Nah, iman ini harus diulang-ulang dan harus benar. Insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kalinya kita hidup di dunia ini bukan untuk hidup di dunia. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, "Innad dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah."
Dunia ini diciptakan untuk kita, tapi kita bukan diciptakan untuk dunia, kita ini diciptakan untuk akhirat. Maka sebenarnya kita ini selalu dalam perjalanan. Suatu ketika Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu ditanya, "Tuan, kenapa kamu ini bawa tongkat terus padahal masih muda?" Beliau masih muda, sehat kok bawa tongkat. Maka beliau menjawab, "Biar saya ingat bahwa saya ini selalu dalam perjalanan." Dalam perjalanan. Kita ini selalu dalam perjalanan. Berangkat ke sawah, berangkat ke sawah, berangkat ke sawah. Lama-lama sawahnya menuju kuburan. Rumah sawah, rumah sawah, rumah sawah, kuburan. Rumah kantor, rumah kantor, rumah kantor, rumah kantor, kuburan. Rumah pasar, rumah pasar, rumah pasar, rumah pasar, kuburan. Kalau rumah kantor kuburan, rumah pasar kuburan itu nanti kita rugi. Kalau rumah markas, rumah markas, rumah markas, rumah markas kuburan. Nah, ini beruntung nanti. Disebutkan dalam satu hadis bahwa barang siapa yang mati dalam keadaan berjuang, maka amalannya akan dihitung oleh Allah jalan terus, ujriya alaihi amaluhu ila yaumil qiyamah. Makanya kita ini harus mati dalam perjuangan, hadirin. Walaupun kita pulang, nggak pernah niat pulang, niatnya berjuang. Insyaallah hadirin, nggak pernah niat pulang. Maka Nabi ketika pulang itu apa yang disabdakan? Qaflatun ka ghazwah. Pulang tapi niatnya berjuang. Jadi kalau setelah selesai khidmat markas pulang ke rumah, bukan niat pulang, tapi niat hidupkan amal maqami di rumah masing-masing. Insyaallah hadirin. Nah, itu baru namanya nanti kalau mati dalam keadaan berjuang, ujriya alaihi amaluhu ila yaumil qiyamah. Kemudian yang kedua, wa amina minal fattan, diselamatkan oleh Allah dari orang yang, dari malaikat yang tugas tanya di kuburan. Jadi kalau orang itu mati dalam keadaan berjuang, malaikat datang, oh ini tidur, tapi sudah sering capek-capek pada berjuang, sudah dibiarkan saja. Nam karena umatul arus, naum karena umatil aris. Tidurlah seperti tidurnya pengantin baru. Nah, ini kapan? Kalau mati dalam keadaan berjuang. Tapi kalau sudah di dunia tidur terus, nanti malaikat datang, kamu nih tidur terus, man rabbuka. Bingung jadinya. Terus siapa Tuhannya? Waktu bayang tidur nggak tahu Tuhannya siapa akhirnya. Maka hadirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini adalah untuk akhirat. Maka kita harus senantiasa usaha untuk membangun akhirat kita. Insyaallah hadirin. Maka dikatakan talibud dunya jahil, talibul uqba aqil, talibul maula kamil. Orang yang mencari dunia adalah orang yang bodoh, dibangun, kemudian ditinggalkan. Itu sudah semua sama. Mau presiden, mau rakyat, mau pejabat, semua sama. Bangun, kemudian ditinggalkan. Kemudian dia punya jabatan tinggi. Semakin tinggi jabatannya, semakin rugi dia. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam satu makalah, ad-dunya darul mamar, la darul maqar. Dunia ini bukanlah tempat tinggal, dunia ini adalah tempat meninggal. Siapa saja pasti akan meninggal. Mau orang soleh, orang tidak soleh, bahkan manusia suci maupun manusia bejat, semuanya meninggalkan dunia. Dulu ada Fir'aun yang pernah ngaku Tuhan. Sekarang kemana? Sudah berangkat ke akhirat. Dulu ada Namrud yang menguasai seluruh dunia. Sekarang kemana? Sekarang sudah berangkat ke akhirat. Dulu ada Persia Romawi, raja-raja yang hebat-hebat. Sekarang kemana? Sudah berangkat ke akhirat. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Dulu ada Soekarno yang pidatonya seperti Halilintar. Sekarang kemana? Halilintarnya masih ada, Soekarnonya sudah berangkat ke akhirat. Dulu ada Soeharto yang terkenal jenderal macan Asia. Sekarang kemana? Sudah berangkat ke akhirat. Nanti dulu ada Pak Fulan yang pernah hidup di dunia. Sekarang kemana? Sudah berangkat ke akhirat. Akan datang masa bayan subuh seperti ini, kita sudah tidak di markas, tapi kita sudah berada di kubur kita masing-masing.
Dan ketika sudah datang waktunya, wa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktunya, tidak bisa diundur sedetik saja, juga tidak bisa dimajukan sedetik saja. Walaupun istrinya nangis, "Pak, kok berangkat kenapa?" Tetap saja mati. Anaknya datang, "Pak, kalau nanti bapak mati, yang ngurus anaknya siapa? Yang ngopeni aku sopo?" Tetap mati saja. Tangisan-tangisan orang di sekitar kita tidak akan bisa membantu kita. Dokter-dokter yang didatangkan tidak akan bisa menyelamatkan kita. Bahkan dokternya pun suatu saat akan mati juga. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang perlu direnungi ini. Apalagi kalau jenggotnya sudah putih, sudah dekat sekali itu harusnya. Sudah dekat ini, sudah peringatan. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Telah datang peringatan. An-nadhir itu apa artinya? Asy-syaib, yaitu uban. Uban ini peringatan. Kalau sudah ada rambut putih satu, wah, sudah dekat dengan akhirat. Kok udah putih semua? Wah, sudah makin dekat lagi itu. Lah ini masih hitam, ini berarti masih jauh. Oh, enggak, banyak pemuda yang mati. Makanya jarang orang tua, karena sebelum tua sudah mati duluan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini harus rubah pikiran kita. Jadi cinta akhirat. Insyaallah hadirin, orang yang cinta akhirat sedikit saja amalannya jauh berbeda daripada hasilnya orang yang cinta dunia. Sahabat itu amalannya kadang-kadang sama tabi'in, banyak tabi'in. Tetapi Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyebutkan di dalam ayat sahabat itu awal dikatakan, beliau mengatakan kepada para tabi'in, "Wahai para tabi'in, kalian itu lebih banyak puasanya, lebih banyak salatnya dari para sahabat. Tapi sahabat lebih baik daripada kalian." Kok bisa seperti itu? Walimadzaka ya Aba Abdurrahman? Beliau mengatakan, li'annahum azhadu fid dunya wa arghabu fil akhirah, atau kama ja'at fil riwayah. Mereka lebih cinta akhirat dan lebih zuhud kepada dunia daripada kalian. Maka kadang-kadang amalan sedikit dari orang yang zuhud itu lebih dicintai Allah daripada amalan yang banyak dari orang yang cinta dunia. Maka kita rubah kecintaan kita terhadap cinta akhirat. Insyaallah hadirin. Kadang orang itu nggak punya tapi pengen. Di zuhud tuh bukan mesti nggak punya. Zuhud tuh nggak seneng. Kalau masih pengen itu namanya pengen nggak kelakon. Lebih sakit lagi itu. Lebih sakit lagi. Jatahnya sepeda ontel tapi seleranya Alphard, ya sakit semua. Jatahnya gubuk, seleranya istana, ya sakit semua. Maka lebih baik kita ini cinta akhirat. Insyaallah hadirin. Tapi kadang-kadang ketika kita ini sudah mulai kenal-kenal terhadap usaha agama seperti ini, setan sudah merubah kecintaan terhadap dunia ya, bukan seperti dunia hanya seperti uang. Dunia bukan hanya berupa rumah, tapi dunianya berubah jadi tahta. Hubbul jah war riasah wal mal. Di dunia yang datang kepada orang-orang yang mulai berjuang, mulai kenal agama, itu adalah dunia berupa pengen kepemimpinan, pengen kewibawaan. Dakwah biar jadi jumindar umpamanya. Kalau hurut gak jadi amir, gak mau. Maunya seperti itu. Akhirnya itulah sedikit pelan-pelan akan masuk dalam hati. Maka kita buang semua itu. Saya dakwah semata-mata hanya dan hanya untuk mencari ridha Allah. Saya tetap ke markas hanya untuk mencari ridha Allah. Walaupun jadi hanya tukang noto serandal, sing penting nih markas aku wis marem. Insyaallah hadirin. Itu baru benar. Sing penting nih markas walaupun turu itu enggak benar. Monggo, bangun. Kalau sing penting nih markas walaupun noto serandal itu benar. Tapi sing penting nih markas walaupun turu itu mboten bener niku. Niku mboten bener. Sing bener itu amal teng markas, ngamalne agama siap diputus dadi napa mawon. Insyaallah hadirin. Niku namine pikir akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
Kita hidup di dunia ini adalah untuk diuji. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diuji siapa yang amalannya terbaik. Bukan yang dunianya terbaik, bukan yang mukanya terbaik, ya, bukan yang kendaraannya terbaik, tapi yang amalannya terbaik. Kalau kita amalannya terbaik, walaupun mukanya jelek, akan dikasih muka yang terbaik di surga sana. Kalau kita ini amalannya terbaik, walaupun rumahnya terjelek, akan diganti dengan istana-istana dari emas, istana-istana dari perak yang belum pernah ada di dunia ini. Sak gede-gedenya istana Merdeka masih dari tepung saja, sama dengan Masjid Ranggil sama aja. Sama dari bata aja, bata ya juga dari linong sana mungkin. Nanti kalau sudah di surga, istana dari emas, istana dari perak, bahkan pohon-pohonnya juga dari emas, dari perak, nggak ada ranting pohon lagi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini berusaha jadi yang terbaik dalam apanya? Dalam amalannya. Nah, terus bagaimana cara biar jadi yang terbaik? Cara yang terbaik adalah waman ahsanu dinan waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihah. Biar jadi agamanya terbaik, harus hidupkan usaha dakwah. Itu cara yang pertama. Untuk menjadi orang yang terbaik, harus hidupkan usaha dakwah dengan tertib yang baik, ikhlas semata-mata karena Allah. Semuanya insyaallah hadirin. Hidupkan usaha dakwah, tertib, satu lagi, ikhlas semata-mata karena Allah. Tertib itu harus. Nanti kalau nggak tertib, wah berantakan, nggak mau taat sama amirnya, bikin golongan sendiri dan sebagainya, nggak tertib namanya. Kemudian yang kedua, kalau nggak ikhlas sama saja. Maka dakwah, hidupkan suasana dakwah dengan tertib, ikhlas karena Allah sampai kapan? Sampai mati. Insyaallah hadirin. Bukan hanya 4 bulan, bukan hanya 40 hari, tapi sampai mati. Tapi kalau sampai mati itu masih kurang jos, kata Pak Bet. Sampai setelah mati. Jadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sampai setelah mati itu masih dakwah terus. Sudah mati nanti kalau ada orang nggak benar muncul di mimpinya, kamu nggak benar. Kembalilah ke jalan Allah. Akhirnya banyak orang-orang yang menjadi baik gara-gara apa? Gara-gara ditemui orang yang sudah mati masuk dalam mimpinya. Kalau kita nanti itu dakwahnya jos, bukan hanya sampai mati, sampai setelah mati pun masih menyampaikan agama. Insyaallah hadirin. Lah untuk tahap itu harus kita lalui dengan keluar dulu. Kalau keluarnya saja nggak mau, gimana mau dakwah saya mati? Sekarang masih hidup aja nggak dakwah. Maka siapa yang niat keluar, niat dulu, monggo ke selatan. 4 bulan 40 hari, silakan ke selatan, monggo. Silakan. Nggih. Kurang lebihnya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.